Amma ba'du wa ya ayyuhal mujahidun wal mujahidat rahimakumullah usikum wa nafsi taqwallahi wa qadwatan taqwa. Ibu dan Bapak rahimakumullah, alhamdulillah malam ini walaupun hujan kita tetap mengatakan mujahadah, dan yang namanya mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. Makanya kemudian di dalam mujahadah ini sholatnya juga lama ya, karena harus membaca tasbih sampai 300 kali ya, namanya bersungguh-sungguh. Baca sholawatnya juga banyak sampai 1000 kali ya. Itulah makanya kemudian disebut dengan mujahadah. Dan ternyata setelah mujahadah ini katakanlah mulai viral, hampir setiap acara sekarang tidak dinamakan mujahadah ya. Baca rotib saja sekarang pakainya mujahadah, tapi bacanya rotib yang hanya 10 atau 20 menit ya. Istighosa juga sekarang sudah memakai istilah mujahadah. Tidak apa-apa karena mujahadah menjadi lebih keren, lebih trending. Tetapi yang kemudian menjadi keprihatinan adalah melenceng dari arti, karena mujahadah artinya sungguh-sungguh, tapi ternyata yang dilaksanakan itu hanya sekedar ya, yang namanya kumpul orang banyak ya sampai ribuan gitu kan, bacaannya cuma sedikit itu, nanti yang banyak ceramahnya ya. Tapi ya itu masih mendingan daripada tidak sama sekali. Baik, kemudian pada malam hari ini kita singkat saja. Saya hanya ingin satu cerita saja tentang wanita pemandi mayat. Nah, mungkin sudah pernah, tapi ya untuk refreshing lah, untuk penyegaran kembali. Nah, jadi namanya pemandi mayat ya memang tugasnya memandikan mayat. Nah, hanya pada suatu hari yang meninggal itu wanita yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai wanita nakal. Ya, jadi karena dikenal sebagai wanita nakal, si pemandi mayat itu belum juga sudah merasa enggan, merasa kayak apa sih gitu ya, memandikan orang yang penuh dengan dosa. Karena wanita nakal kan berzinanya bukan sekali, berulang-ulang, karena memang cari uangnya dari situ. Jadi dia udah gitulah. Akhirnya begitu dibuka, dia sudah ada pikiran, ini orang misalnya masuk neraka paling tidak di paling bawah ini karena dosanya banyak sekali. Zina sekali saja sudah berdosa, apalagi ini berulang-ulang. Nah, karena pikiran semacam itu, ternyata ketika dia memegang si jenazah, nggak bisa lepas tangannya itu. Ya, mau melepas nggak bisa, wah panik dia. Wah ini kenapa ini saya nggak bisa melepas ini kan? Geger sampai kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mendengar kisah itu. Nah, kemudian sebagai orang yang dituakan dan memang orang alim alama, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal datang ke tempat, kalau sekarang disebut dengan tempat kejadian perkara ya, TKP ya. Sampai di sana, bener ini memang nggak bisa lepas ini. Kenapa ini? Coba Bu, sampai ceritakan kenapa sampai terjadi begini. Ya saya nggak tahu. Saya pokoknya biasanya ya biasa, tapi sekali ini kok saya nggak bisa lepas. Coba pikir-pikir Bu, ada kejadian apa sebelum akhirnya cerita? Ya ini kan pelacur. Jadi saya belum memandikan sudah berpikiran bahwa orang ini bakal di neraka. Oh kalau begitu baca istighfar 100 kali, kemudian kamu ajak bicara si jenazah ini. Wahai wanita, saya mohon maaf karena saya telah berburuk sangka kepadamu. Buruk sangkanya kan ini enggak main-main. Di neraka yang paling kurang. Dan
kalau kita melihat atau apa ya di dalam masyarakat itu ya apa yang dipikirkan oleh si wanita pemandi mayat wajar kan, namanya pelacur begitu kan dia berpikiran begitu juga wajar. Cuma di sini kisah ini sedang memberikan pelajaran kepada kita, walaupun ada pendosa jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita berburuk sangka, jangan sampai kita menuduh dan menetapkan bahwa dia itu ahli neraka. Kenapa? Bisa jadi sebelum meninggal si wanita itu bertobat kepada Allah, kemudian diterima tobatnya sehingga menjadi orang bersih. Kalau orang tobatnya sudah diterima kan sudah nggak punya dosa. Nah, makanya saya pernah mengatakan, mantan pelacur lebih suci daripada santri berjilbab tapi suka Gosip. gosip. Ya. Kenapa? Loh, dosa gosip itu dosa yang kita nggak merasa. Jarang orang lagi ditanya banyak. Astagfirullah kita gosip ya, kita istighfar ya. Jarang. Kalau gosip ya biasanya ya tenang-tenang saja, merasa nggak berdosa. Nah kalau suatu kesalahan kita tidak merasa, kapan kita minta ampun? Biasanya orang minta ampun, minta maaf apabila kita merasa salah. Nah, kalau nggak merasa salah, wong jelas-jelas misalnya saya menginjak kaki orang nggak sengaja, saya nggak merasa salah, disuruh minta maaf, nggak mau kan? Nah itu, maksud saya ingin menjelaskan bahwa banyak orang berdosa tetapi tidak merasa berdosa karena dianggapnya biasa-biasa saja, ngobrolin orang kan biasa-biasa saja. Jadi itu ada pelajaran di dalam kisah tersebut, nah, bahwa kita tidak boleh menghina orang. Nah tadi saya katakan dimungkinkan orang itu bertobat, kemudian Allah menerima tobatnya, kemudian si wanita pemandi mayat itu nggak ngerti kalau dia udah bertobat, terus mengatakan begitu, bahkan berperasaan semacam itu sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui tidak bisa lepasnya tangan. Nah, waktu itu masih ada Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian di samping menanyakan kenapa ada peristiwa apa, sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah tahu bahwa ini kejadian ini karena kesalahan si pemandi mayat, tetapi kan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama besar nggak mau datang-datang, ibu sih sebelum mandikan begini. Nah, Imam Ahmad pura-pura nggak tahu, tanya. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi para ustadz terutama, tidak kemudian merasa paling tahu, kemudian gampang menetapkan sesuatu, ini begini. Karena apa? Banyak hal yang kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, jadi hati-hati kita, ini belum sampai mengucapkan sesuatu, baru berpikir ini wanita dosanya banyak, zina sekali saja segitu beratnya hukuman, ini berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus kali udah pasti ya. Jadi ini kan belum ngomong, belum menjelaskan kepada orang, baru dalam hati itu bisa berakibat fatal. Tapi akibat fatal ini bukan berarti orang yang melakukan itu bakal disiksa yang sama. Karena apa? Adanya peristiwa ini untuk memberikan pelajaran kepada kita, berhati-hati, jangan kita mudah menyalahkan orang walaupun orang itu memang kelihatannya bersalah. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.